Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dhulil salam. Walhamdulillah wa syukurulillahi ala ni'amihi muta'addidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa ilaina birisalatil huda wa ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku jami'uhum bil mahabbati wal mawaddah wa la hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rumah Berkah Al-Ustaz Haji Syahrudin El-Fikri beserta istri yang sangat saya cintai, karena ia saya dikandung. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Sohibul Bait juga, dan seluruh pengurus Yayasan Rumah Berkah, juga keluarga besar Majelis Taklim Rumah Berkah yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupakan grup hadroh ini nyewo ya? Nyewo? Enggak, santrinya juga ini. Oh, santri juga? Nyarang. Grup hadroh yang saya hormati, wabil khusus para santri pondok Quran Rumah Berkah yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan mereka semua kelak menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah, yang wasyabun nasya'a fi ibadatillah, senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kehadirat Allah Azza wa Jalla, bahwa sampai saat ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah, bisa berkumpul bersama-sama untuk mahabbah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu kapan akhir. Ada yang tahu kapan berakhir? Tidak ada yang tahu. Tapi semuanya calon. Persoalan penjenengan dulu, saya Eri, saya Mahmud. Bapak kalau Eri penjenengan rugian deh. Mahmud. Yang namanya mati semua pasti akan mengalami. Sebab Allah sudah ciptakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah ciptakan kehidupan kematian adalah untuk menguji kita semua siapa amal yang paling baik di antara kita. Oleh karenanya mudah-mudahan sisa usia yang kita tidak tahu kapan berakhir, semoga senantiasa kita kembangkan sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai bekal untuk berpacu dalam ibadah kepada Allah, termasuk saat ini mudah-mudahan Allah catat menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma cinta baginda Rasulullah, cinta bertentu, cinta rindu Kanjeng Nabi. Saestu aku rindu kepadamu Rasul, aku cinta kepadamu Rasul. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun teringat bayangmu, di setiap waktuku ada bayangmu ya Rasulku. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Ibu bapak kalau cinta diantaranya wujudkan dengan senantiasa mengumandangkan sholawat. Kita bersolawat, Allah, para malaikat saja sholawat untuk Rasulullah. Kita sebagai umatnya berbanyaklah bersolawat, minimal pagi 11 kali, sore 11 kali. Insya Allah akan diberikan kemudahan dalam segala hal, termasuk akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Mau bersolat Bu? Mau? Ayo. Kita yang mudah saja sholawat yang terkenal sholawat Jibril, Ibu ya. Ini banyak orang Jawa tadi. Banyak orang Jawa Pak. Pemalang. Saya minta dibantu Ustazah Fadilah karena terus terang pita suara saya ini belum pulih betul Pak. Jadi pita suara saya kena, ya pernah sampai hilang sama sekali suaranya. Ini masih pemulihan dan belum betul-betul pulih. Sehingga saya minta kita bersama-sama bersuara, ibu-ibu juga ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
Ya Muhammad, Ya Rusal Khafiqaini, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Imam al-Ibnataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan baginda Rasulullah adalah untuk memperbaiki pekerti akhlak kita semua. Membangun akhlak itu penting sekali. Semua akan berhasil berjalan dengan baik manakala pembangunan akhlak betul-betul berjalan dengan baik. Kalau jalan rusak, itu juga penting dibangun. Tapi lebih penting lagi, harus mendasari membangun masyarakat pribadi yang berakhlak mulia. Sebab kalau orang itu akhlaknya rusak, masyarakat apalagi kepemimpin akhlaknya rusak, jangan harap pembangunan di segala bidang akan berjalan dengan lancar. Nah, caranya wong Jawa niku nek akhlaknya rusak, gampangane rai gede utang kawet. Ora ngisin halal haram mlebu. Nah, semuanya masuk. Tidak hanya minum kopi, susu, air putih saja, tapi comyang, whisky, brandy, martina, dimainin apa? Belum saya mau ada yang namanya Bu Martini. Karena minuman keras juga ada cap martini juga. Maka membangun akhlak itu penting. Bagaimana Rasulullah sebagai suri teladan kita semuanya? Subhanallah, Rasulullah itu bukan hanya pemimpin bagi kita, tapi pemimpin umat sealam dunia. Bukan hanya pemimpin suatu kaum, suatu bangsa, ya, suatu suku, tapi pemimpin umat sedunia. Subhanallah. Rasulullah itu manusia, tetapi tidak seperti kita. Beliau adalah manusia pilihan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mada-mada ini sembrono namanya. Ya, kalau ada yang mada-mada ini bos. Kayaknya itulah. Itu namanya sembrono. Baginda suatu pemimpin umat di dunia ini. Nabi Muhammad pemimpin umat dari dunia sampai akhirat. Rahmat dan salam kita sanjungkan, bulan purnama ibarat Nabi. Allah nuri Nabi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim
Ada sebentar lagi kita akan mendengar suara azan. Azan memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Maka tolong nanti diingatkan, jangan terlalu lama kita meninggalkan ketepatan waktu sholat. Paling nanti ya untuk sedikit. Sebab apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah kalau kita bangun sholat dengan baik, maka akan membangun pribadi yang berakhlakul karimah. Kalau sholatnya baik, akhlaknya akan baik. Tapi kira-kira di antara kita ada enggak yang sholatnya rajin tapi akhlaknya rusak? Ada enggak? Banyak. Pak? Ada enggak yang sholat 5 waktunya rajin, masih tambah sholat sunnah, tapi dengan istri Ngaploid. gimana Pak? Ngaploid. Dengan istri semena-mena, suka main paksa, main kekerasan. Dalil, kalau kamu yang nurut sama suami masuk neraka. Ada yang pernah begitu, Bu? Ada, Bu? Ada. Mana orangnya? Coba ada katanya. Pak, Kanjeng Nabi meskipun beliau menyampaikan wa'atu'at zawja, taat kepada suami, maka dakhalatil jannah, pasti akan masuk surga. Tapi bukan berarti kemudian senang-senang main paksa, main kekerasan, enggak. Pernah suatu hari Rasulullah melihat istrinya belum mandi. Beliau kemudian perintahkan ayo mandi. Tapi karena masih malas belum dilaksanakan. Ketika perintah belum dilaksanakan, tidak kemudian Rasulullah marah-marah, apalagi istrinya dikapoi. Dengan bijaksana, tahu istrinya sedang malas, kemudian istrinya dipopong, dijasihan bareng-bareng. Subhanallah. Bu, penjelian sudah pernah dipopong katanya, Bu? Belum? Sudah pernah belum, Ibu yang di dalam sempat jawabnya belum. Nanti pulang dari ngaji matur, Pak, aku dibopong bapak ya. Bapaknya hampir semuanya jawab pun buatan kuat. Karena ibu sekarang gemuk-gemuk ya Pak ya. Alhamdulillah. Lebih dengan bijaksana. Bahkan pernah suatu ketika berjalan dengan istrinya Aisyah. Ketika ketemu dengan orang kafir Quraisy, mereka mencaci maki, mengucap Rasulullah. Kemudian Aisyah tidak terima, maka dibalas cacian makian mereka. Alaika samu warahmatullahi wabarakatuh. Mampus dilaknat diazab kamu. Ketika melihat istrinya marah-marah, tidak kemudian blak-blak, tapi dengan kasih sayang istrinya dibelai sambil mengatakan, mahlan ya Umairah, tenang wahai yang kemerah-merahan. Konon menurut cerita pipinya Aisyah itu gak semua merah yang terjadi ini. Inilah dengan bijaksana. Maka bagaimana kita setiap tahun memperingati kelahiran beliau, harapan kita kembali kepada keteladanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita ini sudah betul-betul mengikuti dia apa belum? Bagaimana Rasulullah dalam berdakwah juga tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan, apalagi dengan dengan memaksa, dengan kekerasan enggak, tapi dengan penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah dihujat sampai lagi, dinudai pun beliau
tapi beliau balas dengan senyumnya, sehingga diajarkan oleh beliau, tabassumu fi wajhi akhika saudara. Senyummu terhadap orang lain adalah sedekah. Subhanallah. Iso sodako uang, alhamdulillah. Bisa sedekah makanan, alhamdulillah. Pas nggak punya apa-apa, sedekah dengan senyum pun Allah akan catat menjadi amal soleh kita semuanya. Subhanallah. Sehari ketemu dengan teman 50 orang, senyum terus, obolake kan jalannya. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa akhlak kita tidak cukup hanya bagaimana menjaga kita kepada Allah, hanya menjaga kita terhadap sesama muslim saja, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada dalam dunia ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana saling menghormati, menghargai satu sama lain. Maka dakwah beliau tidak dengan paksaan. Alangkah indahnya kalau ajaran Rasulullah yang rahmatan lil alamin itu betul-betul kita teruskan, betul-betul kita laksanakan, akan indah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Gus Dur. Konon ada cerita dulu ketika Gus Dur masih hidup, suatu ketika mau terbang dengan seorang pastor namanya Romo Mangun. Di pesawat Gus Dur, Romo Mangun mau makan dengan daging babi. Nawarin Gus Dur, Gus, makan dengan daging babi, Gus. Orang Islam kan nggak boleh makan daging babi. Maka Gus Dur jawab, maaf Romo, tapi kan orang Islam nggak boleh makan daging babi. Romo Mangun tersenyum sambil ngomong, aduh Gus, sayang lu. Padahal daging babi itu kan daging yang paling enak sedunia. Gus Dur hanya tersenyum. Gantian ketika pesawat sudah sampai di di Bandara Soekarno-Hatta, Gus Dur bilang, Romo, saya sudah dijemput istri saya tuh. Istri Romo mana? Pastor nggak boleh punya istri. Maka Romo Mangun jawab, maaf Gus, kami kan nggak boleh punya istri. Gus Dur nggak apa-apa. Aduh Romo, sayang lu. Padahal istri itu kan daging yang paling enak sedunia. Yang senyum bapak-bapak ini masing-masing dulu ngerti. Karena belum punya istri. Subhanallah, alangkah indahnya ketika saling berbagi kasih sayang. Islam yang diwala Rasulullah adalah Islam yang betul-betul rahmatan. Bagaimana kita menjelaskan kita kepada Allah harus istiqomah di mana kapan saja dalam kondisi apapun, hati ini harus senantiasa mantap melu Gusti Allah. Tidak cukup itu, kita pun juga harus menjaga bagaimana hablum minan nas, sesama muslim juga meskipun tidak sama-sama muslim, tapi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, ini harus dijaga. Nusantara ini ada bela-bela Nusantara. Maka salut kalau yayasan ini Rumah Berkah Nusantara. Insya Allah ini akan bantu bertahan bagi umat secara keseluruhan. Amin. Karena inilah yang diarahkan oleh baginda Rasulullah yang betul-betul rahmatan lil alamin. Meski berbeda, saling menebar rahmat kasih sayang, saling menghormati satu sama lain. Jangankan terhadap sama manusia, Islam hablum minal alam pun harus dijaga dengan baik. Kalau kita ingin jauh dari segala musibah, bencana, wabah, penyakit, kita harus menjaga alam lingkungan ini dengan baik dan benar. Harus kita kelola dengan cara-cara yang baik dan benar, bukan justru sebaliknya
merusak alam, merusak lingkungan, tata wilayah, tata kota yang tidak baik dan tidak benar itu pun bisa menimbulkan terjadinya bencana dan musibah. Hablum minal alam harus dijaga dengan baik, apalagi hablum minan nas. Dadi wong kudu iso ngewongake wong, ojo karepe diwongke wong minggat gelem ngewongke wong. Kita harus saling menghormati satu sama lain, insyaallah dengan akhlak yang baik. Istiqomah senantiasa kita beribadah baik. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam, sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kepada kita semoga Allah berikan kepada kita hidup yang berkah, istiqomah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh solehah, berikan panjang umur ahli ibadah, akhir diberikan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Kiranya tidak pas kalau sebentar lagi sudah ada pengajian kok masih 12, sehingga meski sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Khususnya bagi pribadi saya dan umumnya penjaringan semua untuk kembali kepada keteladanan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita cintai, yang senantiasa kita rindukan. Insya Allah mudah-mudahan yang sudah baik semakin baik, yang belum begitu baik menjadi baik, yang lupa mudah-mudahan jadi teringat. Jangan khawatir, meskipun kemarin pernah lupa, meskipun punya dosa betul Bu? Ya. Siapapun kita, termasuk saya, pasti punya dosa. Tapi kalau kita mau bertobat, tidak mau kembali, maka lau amil tubuh yang hatta malaatis sama tumanadintum fatawallahi alaikum. Walaupun pernah berbuat dosa yang begitu banyak, sehingga langit penuh dengan dosa-dosanya, kemudian suatu saat sadar, menyesal, memperbaiki yang salah, taubat dan nasuha, maka Allah akan berikan ampunan. Mudah-mudahan Allah perbaiki kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah bimbing dalam kehidupan kita menuju jalan yang lurus, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, jika ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hajah Siti Alfiatul Rahmaniyah yang telah menyampaikan tausiah.